Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Christy Giles adalah seorang model yang berusia 24 tahun yang lahir di Birmingham, Alabama pada tanggal 4 November 1997. Dia dibesarkan di Jalan Buntu, di pinggiran kota Mount Olive dengan dua kakak perempuannya. Masa kecilnya dipenuhi dengan kenangan indah, di mana dia berlari di jalan yang masih belum beraspal, dan selalu sarapan dengan sepiring pancake pada Sabtu pagi bersama dengan keluarganya. Saat tumbuh dewasa, Christy benar-benar mencintai sepak bola, dan keluarganya sangat mendukungnya. Karena dengan olahraga itu, Christy bisa menyalurkan hobi larinya. Dia bahkan mampu lari selama berjam-jam lamanya. Saat remaja, dia bahkan sempat bergabung di tim All-Star. Sedangkan nenek buyutnya biasanya membawa dia berbelanja gaun-gaun mewah, yang akhirnya mendorong Christy untuk berkompetisi dalam kontes kecantikan di daerah tempat tinggalnya. Dan karena pada dasarnya Christy cantik, dia akhirnya mengikuti berbagai macam lomba dan bahkan memenangkan gelar Junior Miss Gardendale Magnolia Festival. Christy juga pernah menjadi runner-up pertama untuk Miss Alabama Teen USA. Ketika Christy berusia 14 tahun, dia mengikuti casting model pertamanya. Christy menerima 11 panggilan dari 13 agen model yang dia ikuti castingnya. Jarang sekali ada model pemula dengan jumlah panggilan sebanyak itu. 2 tahun kemudian ketika Christy baru berusia 16 tahun, dia akhirnya meninggalkan bangku sekolah dan mulai berkecimpung dalam dunia modeling untuk agensi Wilhelmina. Agensi ini merupakan agensi yang sangat terkenal. Agensi tersebut menyediakan representasi dan manajemen tidak hanya untuk model, tetapi juga artis, MC, musisi, dan atlet. Mereka juga merupakan agensi pertama yang mengontrak Kendall Jenner ketika Kendall baru berusia 14 tahun. Christy akhirnya pindah ke LA untuk mengejar karir modelingnya. Dan pada tahun 2019, ketika dia berusia 21 tahun, Christy bertemu dengan Jen Cillier, seorang supervisor efek visual di Hollywood. Mereka berdua diperkenalkan oleh seorang teman di sebuah galeri seni di Hollywood Barat. Singkat cerita, mereka berkencan pada hari Valentine di tahun 2019. Keduanya mengalami cinta kilat. Mereka kawin lari 6 bulan kemudian di festival Burning Man di Nevada. Pada malam tanggal 12 November 2021, Christy memberitahu suaminya bahwa dia akan menghadiri pembukaan seni di LA dengan salah satu temannya, yaitu seorang desainer interior bernama Hilda Marcela Cabrales Arzola. Hilda baru saja pindah ke LA dari Meksiko, tempat asalnya. Menurut suami Christy, antara tengah malam sampai jam 1 pagi pada tanggal 13 November, Christy mengirimi pesan teks. Dia memberitahu suaminya kalau dia akan pergi berpesta dengan Hilda, dan mereka akan menuju kawasan industri di LA bagian timur, di mana pesta itu diadakan. Christy dan Hilda tiba di tempat itu sekitar jam 1:10 pagi hari. Dan 2 jam kemudian, 3 pria yang bernama David Brian Pierce, Brent Osborne, dan Michael Ansba tiba di tempat itu. Menurut seorang pria yang tidak disebutkan namanya, mereka bertiga baru saja datang dari sebuah lunch di Koreatown. Dan saat mereka dalam perjalanan ke tempat pesta, David mengeluarkan sekantong besar narkoba. Mereka bertiga mengambil dan menggunakan benda itu. Tak lama kemudian, David bertemu dengan Hilda yang saat itu terpisah dengan Christy. Mereka bahkan sempat berpose bersama untuk berfoto dengan fotografer klub yang berjalan-jalan mengambil foto orang-orang di pesta itu. Christy dan Hilda sebenarnya juga aktif memposting dan mendokumentasikan malam mereka di media sosial seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Sekitar pukul 4:21 dini hari, Hilda kemudian mengirim SMS ke Christy dan menawarkan, apakah Christy mau narkoba? Christy membalas, emang sekarang kamu di mana? Hilda mengatakan, saya ada di dapur. Ayo, kita ketemuan di antrian. Menurut seorang teman dari Christy dan Hilda, dia melihat David memberikan kedua wanita itu narkoba. Kemudian, Christy dan Hilda terlihat meninggalkan tempat pesta itu bersama ketiga pria tersebut dengan menggunakan mobil Brent. Mereka menuju ke apartemen Brent di Olympic Boulevard sekitar pukul 5:11 dini hari. Namun, 20 menit setelah tiba di apartemen itu, Christy mengirim SMS ke Hilda. Ayo pergi, ditambah dengan emoji mata terbelalak, seperti orang yang ketakutan. Hilda menjawab, ya, saya akan menelpon Uber taksi. Uber akan tiba 10 menit lagi. Pada jam 5:45 dini hari, Uber tiba di depan apartemen. Dan setelah menunggu selama 5 menit,
pengemudi Uber tersebut pergi karena tidak ada orang yang keluar dari apartemen tersebut. 12 jam kemudian, kedua gadis tersebut ditemukan dalam keadaan tak sadarkan diri. Mereka dibawa ke rumah sakit yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Tubuhnya Christy ditinggalkan di trotoar di luar rumah sakit California Selatan di Culver City. Dia dinyatakan meninggal di rumah sakit karena overdosis narkoba pada tanggal 13 November 2021. Sedangkan Hilda dalam kondisi kritis ketika dia tiba di rumah sakit. Dia sempat bertahan hidup selama 11 hari. Pada tanggal 24 November, hanya 1 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-27, keluarganya akhirnya harus membuat keputusan yang sulit, yaitu melepaskan alat bantu hidupnya. Hilda dilaporkan telah meninggal karena kegagalan sistem organ dalam tubuh. Di dalam tubuhnya juga ditemukan berbagai jenis obat terlarang. Menurut tetangga di lantai bawah apartemennya Brand, mereka dapat mendengar suara orang yang merintih kesakitan terus-menerus antara jam 10 pagi dan jam 4 sore. Dan dari rekaman kamera CCTV menunjukkan kalau David pada pukul 16:19 membawa Christy ke lantai bawah, di mana Toyota Prius hitamnya diparkir di sana dengan plat nomornya telah dilepas. David dan kedua temannya mengenakan pakaian lengan panjang yang menutupi hampir semua badannya dan memakai topi. Setelah itu, ketiga pria tersebut berkendara menuju ke rumah sakit Southern California di Culver City. Mereka tiba beberapa menit setelah jam 5 sore dan mengatakan kepada staf rumah sakit bahwa mereka adalah orang yang menemukan Christy pingsan di tepi jalan dan memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit. Kemudian, mereka bertiga lalu kembali ke apartemen. Dan 1 jam kemudian, rekaman CCTV sekali lagi menunjukkan David membawa Hilda yang berpakaian setengah telanjang menuruni tangga dan masuk ke dalam mobilnya. Mereka membawanya ke rumah sakit Kaisar di Mid-City, Los Angeles sekitar jam 7 malam. Sepertinya mereka bertiga telah memikirkan bagaimana mereka akan menangani masalah ini. Ketika polisi mendatangi apartemen Brand, mereka berbicara dengan David dan Brand sekitar tengah malam. Brand terlihat gugup. Dia mengatakan ke polisi kalau dia pergi ke tempat pesta dan pulang untuk tidur pada jam 6 pagi, dan dia baru bangun setelah jam 2 siang. Brand berulang kali mengatakan hal berikut kepada polisi. "Aku ingin pengacara, oke?" Dan kemudian dia terus melanjutkan ceritanya. Brand mengatakan saat mereka pulang ke apartemen, gadis-gadis itu baru datang ke tempat tinggal mereka, dan dia langsung pergi ke tempat tidur, sehingga dia tidak pernah melihat apakah mereka menggunakan narkoba atau enggak. Dia juga tidak memberikan mereka apa-apa selama mereka bertamu di tempatnya. Dan ketika Brand bangun, dia melihat kedua wanita itu sudah dalam kondisi sakit. Mereka membuat suara seperti orang tersedak atau terengah-engah karena kesulitan bernafas. Brand lanjut berkata kalau dia membiarkan mereka beberapa jam dan berharap kedua gadis itu akan membaik. Tapi sepertinya keadaan semakin memburuk dan Brand tidak pernah menghadapi situasi seperti ini. Kemudian karena panik, Brand dan kedua temannya memutuskan untuk membawa kedua gadis itu ke rumah sakit. Mereka tidak membawa gadis itu ke rumah sakit yang sama karena mereka tidak yakin rumah sakit mana yang lebih baik. Setelah berbicara dengan Brand, polisi kemudian melanjutkan untuk berbicara dengan David yang mengatakan hal seperti ini. "Saya tidak melakukan kesalahan dan saya tidak akan mengatakan apapun yang akan memberatkan saya nantinya." David mengatakan bahwa dia telah melihat orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Tapi hal itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak melakukan apa-apa. David kemudian memberitahu polisi kalau dia ingin seorang pengacara hadir sebelum dia ditanyain macam-macam. Mereka terpaksa mengizinkan polisi untuk menggeledah apartemen mereka. Di dalam kamar David, polisi menemukan tempat tidur yang spraynya telah dicopot. Selain itu, banyak koleksi film dewasa dan memorabilia yang ditandatangani oleh bintang film dewasa yang bernama Ron Jeremy, yang juga dituduh berkali-kali telah melakukan pelecehan seksual di masa lalunya dan kejahatan seks yang menyimpang. Selain itu, polisi juga menemukan 2 timbangan digital di dalam kotak sepatu dan uang tunai antara 20 hingga 30 ribu US dollar. David, Brand, dan Michael akhirnya ditangkap 1 bulan kemudian di bulan Desember 2021. David awalnya menghadapi tuduhan pembunuhan dan ditahan dengan jaminan 1 juta dolar atau sekitar 15 miliar rupiah. Sedangkan Brand dan Michael awalnya dicurigai sebagai kaki tangan pembunuhan. Namun mereka dibebaskan 2 hari kemudian karena kurangnya bukti. David tetap di penjara.
Tetapi atas tuduhan kasus lainnya, David rupanya bukanlah orang asing bagi polisi. Dia pernah ditangkap pada tahun 2014 karena dicurigai telah melakukan kejahatan seksual. Tetapi, Jaksa Wilayah LA akhirnya memutuskan untuk tidak mengajukan tuntutan dan menolak untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan. Kemudian pada tahun 2020, seorang wanita lain menuduh David telah melakukan pemerkosaan. Namun, lagi-lagi Jaksa Wilayah kembali memilih untuk tidak menuntutnya atas kejahatan itu dengan alasan tidak ada cukup bukti untuk mendukung klaimnya bahwa dia telah diserang dan dilecehkan saat pingsan. Tapi, setelah penangkapan David pada bulan Desember, sehubungan dengan kasus Christy dan Hilda, polisi memutuskan untuk meninjau kembali cerita dari korban sebelumnya. Bersamaan dengan majunya wanita yang pernah dilecehkan oleh David di masa lalu, ternyata bahkan lebih banyak lagi wanita yang muncul dan mengaku kalau mereka pun pernah menjadi korban dari David. Kebanyakan korban dibius atau tidak sadarkan diri sewaktu dilecehkan oleh David. Akhirnya, David didakwa dengan 2 tuduhan pemerkosaan secara paksa, 1 dakwaan pemerkosaan terhadap wanita yang tidak sadarkan diri, dan 1 dakwaan pelecehan seksual dengan benda asing. Menurut jaksa penuntut, David juga diduga menyerang seorang wanita pada bulan Februari 2019 dan 2 wanita lainnya pada tahun 2020. Bahkan, dugaan awal kejahatan seksual yang dilakukan oleh David telah terjadi pada bulan Agustus 2010. Tapi, David mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan itu, dan pengacara David menyerang kredibilitas para wanita yang telah menuduh David. Pengacara David juga mempertanyakan, kenapa mereka harus menunggu bertahun-tahun untuk maju bersaksi atau mengajukan tuntutan. Menurut kesaksian salah satu korban, pada tahun 2010, David telah menanggapi pesan dari mahasiswa yang telah memposting di Craigslist. Mahasiswa itu mencari kamar tidur untuk disewa. David menawarkan kepadanya bahwa dia memiliki kamar murah yang tersedia untuknya. Mahasiswa itu menggambarkan David sebagai orang yang sangat genit, tetapi juga menawan. Ketika mahasiswa itu pergi untuk melihat kamar yang ditawarkan, David menawarinya segelas anggur. Tapi, ketika dia minum anggur itu, sofa dan ruangan di sekelilingnya mulai berputar. Saat dia akhirnya sadar, mahasiswi itu melihat David yang sedang memegang botol anggur dan menggunakan botol itu untuk melecehkannya. Mahasiswi tersebut melawannya dan melarikan diri dari apartemen itu. Tidak lama setelah itu, David mengirim SMS kepadanya. David mengancam akan menyakitinya dan juga seluruh keluarganya jika dia memberitahu siapapun tentang apa yang telah terjadi. Wanita kedua memiliki cerita yang hampir sama. Setelah tidak sadarkan diri, David diduga telah memperkosanya dan dia dipaksa untuk membocorkan alamat rumahnya kepada David. David mengancam akan datang ke rumahnya dan menyakiti seluruh keluarganya jika dia memberitahu siapapun tentang apa yang telah dia lakukan. Dan wanita ketiga memberitahu polisi bahwa dia bertemu David di Tinder. Sewaktu ketemuan, David membius dan juga memperkosanya. Sementara itu, ada seorang wanita lain yang mengatakan kepada polisi bahwa dia sempat menghubungi David untuk mencari pekerjaan. Tapi saat ketemu, David malah memakinya dengan hinaan vulgar dan juga menyerangnya. Pada tanggal 5 Juli, konferensi pers diadakan. Jaksa Wilayah secara resmi mengumumkan dakwaan terhadap David atas pembunuhan terhadap Christy dan Hilda. Mereka juga menambahkan dakwaan dalam kasus yang tidak terkait, yaitu 7 wanita tambahan yang kini telah maju dan melaporkan bahwa David diduga telah melecehkan dan menyerang mereka antara tahun 2010 dan tahun 2021. Jaksa mengatakan bahwa mungkin ada lebih banyak lagi wanita yang menjadi korban David di luar sana. Dan jaksa menghimbau agar para korban berani maju dan menuntut David. Selain itu, David juga didakwa dengan 2 tuduhan menawarkan dan menjual obat terlarang kepada Christy dan Hilda. Jaksa Wilayah mengatakan akan meminta hakim untuk menetapkan jaminan sebesar 8,4 juta dolar atau sekitar 122 miliar rupiah pada tanggal 29 Agustus. Sementara menunggu persidangan, David ditahan di penjara LA County. Brand di sisi lain yang pekerjaan sehari-harinya adalah aktor dan masih berusia 42 tahun, pada tanggal 11 Juli dia dibebaskan dan memposting bukti pembayaran uang jaminan sebesar 40.000 dolar atau sekitar 580 juta rupiah. Sedangkan Michael yang pekerjaannya sebagai sinematografi
belum dituntut dalam kasus ini. Pengacaranya mengatakan bahwa kliennya tidak lebih dari seorang saksi. Polisi juga menggeledah ponsel, tablet, laptop, HP, kamera komputer, kaset VHS, dan rekaman suara. Semuanya dari ketiga pria itu. Polisi menduga bahwa peristiwa yang mengarah ke kematian dua wanita itu mungkin telah direkam. Bisa jadi, David mungkin telah merekam perbuatannya sebelumnya terhadap wanita lain. Menurut suami Christy, ketiga pria itu memberitahu orang-orang bahwa selama acara di malam yang naas itu, sebenarnya mereka sedang mengerjakan suatu proyek untuk grup EDM Australia Rufus Du Sol. Jan tidak yakin bagaimana mereka bisa meyakinkan Christy dan Hilda untuk pergi bersama mereka. Bisa jadi, ketiga pria itu berbohong dan memberitahu Christy dan Hilda bahwa mereka akan pergi ke studio setelah pesta. Tapi kenyataannya, kedua gadis itu malah dibawa ke apartemen. Jan yang dapat mengakses pesan teks dari Christy istrinya, menemukan bahwa tidak lama setelah mereka tiba di apartemen Brent, Christy sempat mengirim teks ke Hilda dengan emoji mata terbelalak yang mengatakan, "Mari kita pergi." Bahkan, Hilda saat itu sudah memesan Uber. Jadi pasti, kedua wanita itu tidak mungkin meminum obat terlarang secara sukarela. Jan yakin pasti ketika mereka mau pergi, mereka disuntik dengan obat-obatan. Ibu Christy juga mengatakan kalau dia yakin putrinya telah dibius sehingga Christy tidak dapat melarikan diri. Tidak mungkin Christy dan Hilda mau tinggal di apartemen tersebut begitu lama. Lagian, putrinya pasti akan berjuang mati-matian. Dan berdasarkan laporan ruang gawat darurat, tidak ada goresan, luka memar, atau indikasi pertengkaran di bagian tubuh Christy. Hal ini membuatnya semakin percaya bahwa Christy telah dibius. Karena itulah satu-satunya cara agar Christy tidak akan melawan. Ayahnya Christy, yang merupakan seorang sersan dan veteran perang, juga telah mengajari putrinya untuk bisa membunuh seseorang dengan menggunakan ballpoint. Jadi, Christy nggak mungkin pasrah begitu saja. Perawat yang merawat Hilda di ruang gawat darurat memperhatikan memang ada sedikit robekan dan pendarahan di area intim Christy. Jadi, Christy pasti telah dilecehkan saat dia tidak sadar. Suami Christy mengatakan bahwa setelah berita kematian istrinya diberitakan, dia dan sahabat Christy menerima banyak pesan teks dari para wanita yang berbagi pengalaman negatif akibat perbuatan David. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. The loss is just so hard. Jan Silliers was in San Francisco this past weekend visiting his father, while his 24-year-old model and aspiring actress Christy Giles stayed back in LA. Marcella's toxicology report came back, and I guess they found heroin in her system, which is nothing that either of those girls would ever do, not voluntarily.